Bung Rocky, kita lanjutkan hari ini kita untuk ngobrol-ngobrol soal peristiwa politik. Walaupun akhir tahun udah seperti kita prediksi karena memang menjelang tahun politik tahun 2023, situasinya sekarang memanas. Orang mikirin liburan, tapi para politisi bagaimana sudah berpikir tentang menghadapi tahun 2023. Termasuk Pak Jokowi kayaknya juga masih terus bersemangat gitu menghadapi 2003 dan 2004. Ya itu ajaibnya, itu presiden kok ngurusin presiden yang berikut kan ngapain? Ya. Itu agak ajaib. Apa sebetulnya Hmm. kepentingan kita buat terus mengikuti pikiran Pak Jokowi siapa yang akan Hmm. jadi presiden? Itu bukan urusan Pak Jokowi, itu Ya. urusan rakyat. Jadi sebetulnya ujung 2023, 2022 ini Pak Jokowi bilang aja oke, selamat tahun baru, silakan kalian pilih presiden baru. Kan gampangnya begitu tuh. Nggak usah Ya. lagi ikut-ikut kasih sinyal, kasih macam-macam. Justru pengertian kita tentang suksesi itu akhirnya jadi ajaib, jadi aneh. Jadi suksesi tergantung pada orang yang akan lengser, bukan pada successor yang akan tumbuh nanti. Itu juga mengacaukan aspirasi-aspirasi calon presiden. Ada Sandi yang dengan percaya diri ingin jadi presiden, ya oke, bagus juga itu, ada percaya diri kan, itu kita dorong. Tapi kemudian mesti sowan lagi pada Pak Prabowo, sementara Pak Prabowo mungkin udah nggak peduli karena dianggap ya udahlah, pergi-pergi aja lah, nggak ada penting-pentingnya tuh. Demikian juga Anies, ya udah, daripada diingat-ingat secara moral, Anda kan berjanji iya, tapi orang akan lihat oke, yang ngomong juga sama kira-kira kan. Jadi hal-hal semacam ini yang membuat kita gaduh yang gak ada gunanya gitu kan. Lalu Pak Jokowi masih aja terus nyindir-nyindir, ngasih-ngasih sinyal tuh. Udah datengin aja Bu Mega di tahun baru. Pak Jokowi bilang saya tetap kader partai, silakan Ibu Mega tunjuk siapa yang Ibu Mega inginkan, lalu nanti saya hanya akan dong, oke, silakan PDIP ajukan calon tuh. Jadi itu bisa diselesaikan sebetulnya kalau ada semacam kemewahan moral dari tokoh-tokoh ini untuk mengatakan ini urusan rakyat. Kami elit politik udah kalau mau kasak kusuk di dalam partai sendiri aja, jangan dibawa ke rakyat tuh. Karena ini akan mempengaruhi cara rakyat menilai kematangan dari tokoh-tokoh ini kan. Di persaingan di dalam Gerindra, ya selesaikan dalam Gerindra, nggak usah cari-cari alasan lain-lain. Dalam PDIP juga begitu tuh, Demokrat. Jadi bikin aja kalian semua partai ini lakukan permenungan akhir tahun supaya tahun baru jangan lagi gegrecoki keinginan rakyat untuk untuk cepat-cepat memperoleh presiden baru. Kita bahas satu-satu ya, Bung Rocky ya. Tadi Pak Jokowi ini ada peristiwa terbaru yang lagi viral juga di media sosial. Ini rupanya peristiwanya di Bima, NTB, Nusa Tenggara Barat. Ada menghadang mobil Pak Jokowi dan kemudian bisa langsung masuk salaman dengan Pak Jokowi, dan ini membuat panik para pas pampres gitu. Dan ini mengingatkan peristiwa yang terjadi di Bali kan beberapa waktu kemarin juga terjadi hal semacam ini. Bagi kita sebenarnya concernnya satu, kalau ini kan soal keamanan presiden. Bagaimana mungkin ada orang bisa menghadang mobil rombongan presiden dan bersalaman dengan presiden. Saya kira hanya terjadi di Indonesia ini. Bayangkan, padahal kita sendiri selalu disebutkan kan masih ada kelompok radikal yang bahaya terorisme dan sebagainya. Ini bayangkan kalau yang melakukan itu terorisme yang menyamar sebagai perempuan. Kan ini bahaya sekali untuk keamanan Pak Jokowi. Oh iya, ini di jalan apa di studio? Di jalan, di jalan. Tapi kan itu orang tinggal tahu, ntar lagi ada bocoran, gua ada kamera yang dipasang di sana sini itu. Jadi dari segi jalan pikiran aja udah nggak masuk akal. Kalau presiden bisa dihadang setiap saat, itu ya udah bahaya dong. Jadi sekali lagi permainan pencitraan ini kok nggak habis-habisnya gitu kan. Itu yang bikin orang merasa ya silahkan deh bikin apa aja itu. Jadi setiap upacara itu pasti ada bagian yang disuruh untuk cari angle supaya nanti kelihatannya popularitas Pak Jokowi itu naik terus. Nanti mungkin 20 menit lagi bocor uh, video bocoran bahwa itu set up, settingan itu kan. Dan itu udah berkali-kali, kok nggak kapok-kapok tuh. Siapa yang percaya bahwa tiba-tiba ada gairah rakyat untuk memilih presiden? Dan itu adanya di dalam peristiwa yang sangat terbuka itu. Jadi sekali lagi itu too good to be true, dan orang menganggap ya presiden Jokowi masih kayak mau menjadi presiden aja, mau kampanye. Di mana-mana di seluruh Indonesia itu udah ratusan juta baliho yang dipasang di situ. Terima kasih Pak Jokowi. Sampai sekarang masih ada tuh. Saya muter-muter kemarin dari Jatinangor masuk ke Bandung yang paling sempit desa-desa itu. Karena aku mau dengar sendiri apa sebetulnya keluhan publik terhadap keadaan itu. Itu masih ada baliho-baliho itu, dan ada yang baru. Jadi
terima kasih Presiden itu, terima kasih Pak Jokowi itu semacam pameran prestasi yang kalau nggak dilihat rakyat dipindahin spanduknya supaya kelihatan rakyat. Nah sekarang dibikin yang lebih sensasional lagi tuh, dicegat di jalan. Nah coba kalau dicegat di Petamburan misalnya, bisa nggak? Iya, iya, iya. Ini kan apa ya, apa yang terjadi pada Pak Jokowi ini kan membuat kita bertanya-tanya, ini memang serius nih Pak Jokowi masih kampanye lagi kan? Harusnya pada masa akhir jabatannya itu Pak Jokowi fokus menyelesaikan janji-janji utang-utang janji kampanye yang belum terpenuhi gitu, kemudian bagaimana kemudian pemilu berlangsung dengan baik, demokratis, dan kemudian menyiapkan siapa yang akan jadi calon berikutnya, tapi bukan berarti dalam artian mengendorse gitu ya. Mestinya dia imparsial saja, silahkan siapapun gitu yang akan maju, dan uh, itu ranahnya bukan ranah Pak Jokowi lagi untuk memberikan endorsement dan sebagainya. Itu Pak Jokowi seperti orang yang nggak punya value dalam dirinya, untuk kan dia mesti merasa malu sebetulnya kan, kalau dia lihat kok di settingan melulu kan, sementara mak-mak yang berdiri di atas mobil bak di atas padinya itu yang protes pada Pak Jokowi itu dianggap sebagai itu oposisi itu, padahal itu suara mak-mak yang sama menganggap harga gabahnya itu jatuh karena importasi lagi itu kan, dan itu nggak mungkin disetting kan, itu betul-betul suara dia karena memang dia yang merasa sebagai petani dirugikan oleh strategi impor. Jadi harusnya itu yang saya nggak tahu mau pakai eksplanasi apa untuk menerangkan kenapa Pak Jokowi tidak mempersoalkan dirinya sendiri itu. Kan dia bisa tegur kan, udah jangan bikin settingan lagi, semua orang udah tahu kok ini bocoran dan settingan. Kok nggak bisa gitu. Jadi udah masuk di dalam delirium. Ya. Jadi orang yang cemas dengan keadaan nggak bisa mengucapkan sesuatu, lalu dia merasa senang karena dibuatkan sesuatu kan, itu kan palsu tuh. Nah itu sebetulnya sublimasi atau istilah lain sublimasi, ketidakmampuan diatasi secara mental dengan peristiwa yang membuat dia merasa dia percaya diri lagi. Di depan Pak Jokowi dia tahu bahwa kamera itu ada di situ dibuat, mestinya Pak Jokowi bilang saya percaya diri, nggak usah disetting-setting, kira-kira begitu kan. Ini natural aja. Nah, sekali lagi ini permainan dari panitia yang masih menginginkan Pak Jokowi kasih fatwa tentang masa depan. Nggak bisa, Pak Jokowi fatwanya cuma satu, IKN lanjutkan. Nah itu tinggal tunggu presiden baru dia mau lanjutkan apa enggak, kan gampang aja. Ya. Tadi yang Anda sebut itu istilah medis ya, itu ya, klinis atau apa itu, istilah medis atau klinis itu tadi yang Anda sebutkan tadi itu. Jangan sampai kemudian salah dipahami. Itu istilah klinis dalam psikoanalisis yang namanya delirium. Delirium artinya bingung, delirium artinya kekurangan, ketidakmampuan fokus pada persoalan itu. Dan itu yang biasa dianggap seseorang mengalami delirium karena dia nggak bisa tune in dengan grammar yang standar. Karena itu dia mesti cari grammar lain. Nah grammar lain itu membuat dia gugup dan gagap itu. Karena itu kemudian dimanipulasi lah, seolah-olah hal yang ada di studio itu real, padahal itu di studio dibuatnya kan, memang di jalan raya, tapi itu kan studio pencitraan. Ya, apa bedanya dengan delusi itu? Nah itu sama, itu tinggal satu tingkat, itu jadi delusi itu. Jadi orang yang mengalami delirium akhirnya dia dibujuk untuk punya pikiran yang seolah-olah mewah di atasnya, itu namanya udah delusi itu. Delusi bisa dibuatkan juga oleh tim itu. Jadi tim delusional nih. Yes, oke. Saya kira nggak ada habisnya, dan sampai tahun 2024 pun juga akan terus kita tunggu semacam itu ya ke Pak Jokowi, karena saya kira ini sudah jadi semacam kecanduan lah gitu kalau buat beliau ya, ketika tidak ada seremoni yang kita sebut lah gitu mudahnya, seremoni semacam itu nggak lengkap gitu. Nah itu baru jelas tuh penjelasannya. Orang delusi itu dia kecanduan sebetulnya, kecanduan imaji dia sendiri itu. Nah kalau dia nggak punya imaji, dibuatkan oleh tim imajinya itu. Jadi dia ngejar imaji orang lain sebetulnya kan. Dia mengejar imaji orang lain mengejar dia tuh. Jadi itu keadaannya begitu tuh. Ini keterangan psikoanalisis ya. Jadi bukan upaya untuk ngeyel-ngeyel. Ini ada basis pengetahuannya, ada basis ilmunya tuh. Nah, sekarang kita coba bayangkan misalnya kalau delusi ini diteruskan itu. Lalu nanti begitu tiba Pak Jokowi lengser, Pak Jokowi mungkin menganggap ini settingan apa real, dia udah lengser. Kan tiba-tiba dia hilang touch pada realitanya lagi kan. Jadi Pak Jokowi bilang, oh kok saya udah bukan presidennya. Karena udah masuk dalam delusi itu. Dia anggap bahwa timnya dia itu akan terus-menerus mengasuh beliau.
Jadi saya ingin ingatkan Pak Jokowi, balik pada kenaturalan. Waktu Anda jadi wali kota masih ada natural, tapi lama-lama kemudian Anda dihipnosis oleh tim Anda, sehingga hidup di luar kenyataan. Itu intinya tuh. Saya ingin mengucapkan itu pada Presiden Jokowi. Karena kita tahu dia dipilih sebetulnya oleh rakyat yang menghendaki Presiden itu membuktikan apa yang dia janjikan. Sekarang kalau orang tanya, oh Presiden bikin macam-macam, iya tapi bukan yang dia janjikan. Yang semua yang dia janjikan justru dia tidak laksanakan itu. Itu poinnya. Jadi jangan promosikan seseorang berdasarkan hal yang tidak dia janjikan. Justru yang kita tagih janji Pak Jokowi soal utang, soal buyback, soal ekonomi, macam-macam yang dijanjikan Pak Jokowi, dan yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan itu yang dia urus, itu bukan yang dia janjikan yang dia urus. Ya, oke, kita masuk ke yang topik yang kedua tadi soal Sandiaga Uno ini. Kan kemarin kita bahas ya soal bagaimana ketua harian dari Gerindra mengaku, Sufmi Dasko Ahmad mengaku dia mendengar dari teman-teman di fraksi di P3 bahwa Sandiaga Uno itu bersiap-siap untuk pindah partai. Ini kan berkaitan dengan statement-statement dari Sandiaga Uno yang menyatakan dia siap untuk menjadi nyapres pada tahun 2024. Tapi sekarang ini berita terbaru muncul Sandiaga Uno menyatakan dia tegak lurus pada Pak Prabowo. Artinya sebagai dia menyebutkan dia masih kader Gerindra. Artinya kan mandat dari Gerindra udah jelas itu ke Pak Prabowo. Kalau Pak Sufmi Dasko yang ngomong itu kita mesti tafsirkan bahwa menggelisahkan kalau Sandi ingin jadi presiden di P3 gitu, menggelisahkan karena menggerogoti suara Sandi di Gerindra. Tetapi bagi Sufmi sebetulnya justru menggembirakan karena nggak ada pesaing dia di partai kan. Jadi kalau Sandi masih di situ ya Pak Dasko mungkin orang ketiga dalam struktur partai atau dalam struktur elektrikitas partai. Kalau Sandi nggak ada justru Pak Sufmi Dasko ini yang jadi orang kedua kan. Jadi kita mau baca sebetulnya bagi Pak Dasko, silakanlah Sandi pergi ke P3 supaya tidak mengganggu atau tidak jadi pesaing Dasko di Gerindra. Tetapi sekali lagi Sandi tentu mengukur juga kalau dia pergi ke P3 dan ternyata P3 itu tidak mampu untuk menempatkan dia di posisi yang paling maksimal sebagai ketua partai, ya dia nggak mau juga kan. Jadi bagi Sandi, dia membutuhkan partai, dan partai itu yang paling mungkin adalah kalau dia ketuanya. Kalau di Gerindra kan nggak mungkin Sandi jadi ketua tuh. Jadi sekali lagi bagi Sandi bagian pragmatisnya dia butuh partai, dan dia tahu bahwa partai itu juga tetap nggak cukup elektabilitasnya. Tetapi di jangka panjang Sandi akan anggap bahwa dia ketua partai P3. Nah, itu yang kita maksudkan. Di P3 bikin aja kongres luar biasa supaya Sandi tahu bahwa dia akan memimpin P3. Dengan cara itu dia lega untuk pamit pada Pak Prabowo kan. Kalau sekarang akhirnya Sandi mengalami delusi juga tuh. Di Prabowo potensinya jadi wapres bisa, tapi di P3 nggak bisa. Tapi kalau P3 secara real mengatakan, oke, kami akan sambut Sandi melalui Munas luar biasa. Itu selesai problemnya kan. Jadi kepastian itu yang sebetulnya kita tahu dari awal ini karena 0% yang nggak mau dipakai sih. Jadi semua orang yang jadi nggak pasti aja kan, Sandi disiksa oleh 0%, P3 disiksa oleh 0%. Itu sebabnya kenapa dari awal normativity dari demokrasi kalau nggak diwujudkan itu akan menjadikan semua pemain politik sakit jiwa. Yes, oke. Dan supaya tidak sakit jiwa kita kawal, kita kembalikan ke 0% ya. Iya. Oke. Salam buat Sandi, salam buat Pak Prabowo. Yes, thank you. Oh iya dong, tiga-tiganya salam semua. Oke, makasih Bung Rocky. Yeah.